Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya Selasa 27 Februari 2024. Sebelum kita masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini Tuhan, pagi yang cerah. Hari ini kami akan baca firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Pembacaan terdapat pada Ibrani 11 ayat 13 sampai 19. Ibrani 11 ayat 13, saksi-saksi iman. Dalam iman mereka, semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal ini mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun di antara orang mati, dan dari sanalah ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Amin, firman Tuhan. Tema hari ini adalah dari penikmat menjadi pelaku. Merasakan indahnya matahari terbit dan terbenam, menikmati hubungan yang penuh kasih, atau menikmati hasil kerja keras adalah keniscayaan hidup. Namun saat hanya menjadi penikmat, kita dapat terjebak dalam kenyamanan dan tidak lagi merasakan panggilan untuk meneruskannya bagi yang lain. Ibrani mengajak kita menemukan kisah-kisah dari para saksi iman yang tidak hanya penikmat, melainkan juga pelaku perubahan iman. Kendati belum menyaksikan pemenuhan langsung atas janji-janji Allah terkait keturunan dan tanah air yang dijanjikan, Abraham menunjukkan keteguhan iman. Ia menghadapi kenyataan ini dengan percaya bahwa walaupun menjadi tamu dan pemukim sementara di bumi, janji Allah akan tetap terselenggara. Dalam ketidakpastian itu, mereka mempercayai dan mengakui status mereka sebagai penerima janji-janji ilahi dan tidak kehilangan harapan. Sekaitan dengan itu, mereka tidak hanya sebagai penikmat kasih Allah, melainkan juga sebagai pelaku iman. Kita belajar dari mereka bahwa perubahan iman mengarahkan kita untuk mencari hal-hal yang lebih tinggi, yang abadi, dan bukan hanya terpaku pada kehidupan dunia ini. Kita mungkin terlalu nyaman sebagai penikmat sehingga melalaikan meneruskannya bagi sesama. Setiap kebaikan sekecil apapun mungkin dapat menyentuh hidup orang lain. Menjadi pelaku kebaikan membawa perubahan. Tidak hanya menikmati damai sejahtera, tetapi juga berusaha menciptakannya untuk orang lain. Kita mengubah peran kita menjadi pencipta kebaikan. Mari, kita bukan hanya penikmat iman, tetapi juga pelaku iman dalam setiap langkah kita sehari-hari. Marilah meresapi transformasi iman dalam hidup sehari-hari dengan mencari yang lebih tinggi dan dengan ketaatan yang tulus kepada Kristus. Kiranya Yesus Kristus memberkati dan memampukan kita dalam perjalanan iman ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Kami telah membaca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi,
Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.